Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Ya, jadi kita pada hari ini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses adsorpsi dan pertukaran ion. Ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan karakteristik dari adsorben dan ion. Ya. Itu dari sana bisa kita lihat faktor apa saja selain jenis dan karakteristik dari adsorben dan penukar ion ya. Jadi selain itu dalam proses adsorpsi apa saja ya yang membuat proses penyerapan itu maksimal atau optimum ya. Jadi dari dua proses adsorpsi dan pertukaran ion ini seperti kita ketahui pada dasarnya kita ketahui ya, proses adsorpsi atau juga proses penukaran ion itu kontak fluida baik gas itu pada cairan dengan padatan yang kita sebut dengan adsorben ya. Jadi pemilihan adsorben itu menyesuaikan dengan fluida ataupun zat yang akan kita adsorpsi. Jadi pada tahap ini adsorpsi fluida itu ke permukaan padatan adsorben. Jadi sebenarnya mengulas sedikit ya bahwa memang pada saat kita melakukan adsorpsi itu proses yang terjadi itu yang pertama seperti ini ya. Jadi fluida itu ke permukaan padatan adsorben terlebih dahulu, kemudian fluida yang diabsorpsi itu disebut dengan adsorban. Jadi yang fluida yang lengket atau berada di permukaan padatan adsorben itu namanya adsorban. Kemudian pemisahan fluida yang tidak mengalami adsorpsi. Jadi dalam solut itu terdapat adsorbannya ya. Jadi jadi pemisahan ya. Kenapa? Karena memang adsorbannya sudah berada di posisi adsorben ya. Kemudian memang tinggal zatnya atau solutnya atau fluidanya yang tidak mengalami adsorpsi. Nah, lama kelamaan adsorbat yang menempel di permukaan padatan atau adsorben tadi itu akan mengalami semacam kejenuhan atau artinya adsorbat itu sudah menempati posisi masing-masing di pori-pori atau di permukaan adsorben itu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya nanti adsorbat itu terikut di solutnya atau fluidanya. Nah, untuk itulah dilakukan proses regenerasi adsorben. Ya, jadi dilakukan regenerasi. Kemarin kan sudah saya jelaskan ada beberapa regenerasi terhadap adsorben tersebut ya. Nah, kemudian itu selain itu juga diperlukan persyaratan lain ya. Zat yang mengadsorpsi atau adsorben itu umumnya berada pada keadaan stasioner ya. Jadi zat mengadsorb atau adsorben itu jadi dalam keadaan statis ya. Gunanya untuk apa? Ya, supaya ada kontak antara adsorban dan adsorben. Kalau sama-sama bergerak, itu tadi ya. Jadi susah kalau sama bergerak ya. Salah satunya harus fix ya. Tahu mantap. Nah, melihat dari mekanisme peristiwa tersebut, memang proses adsorpsi ini mirip seperti proses ekstraksi ya. Jadi ekstraksi itu kan ada pada cara ini ya. Menggunakan solvent ya, mengambil ekstraknya ya. Seperti kacang kedelai ya, mengambil minyak kacang kedelai ya. Seperti itu aja. Pada ekstraksi itu perpindahan masanya berlangsung dari fase padat atau fase cair ke fase cair ya. Jadi menggunakan solvent, mengambil fase cair yang ada di solvent itu ya, yang ada di padatan itu ya, seperti itu ya. Sedangkan adsorpsi ini perpindahan massa yang berlangsung sebaliknya, yaitu dari fase cair ke permukaan fase padatan. Ya, jadi fase cair dia menempel di permukaan fase padat ini itu adsorban tadi ya. Gas dan uap juga dapat mengalami kebalikan ya, dari proses adsorpsi, di mana proses desorpsi atau pelepasan bila absorpsi berlangsung dengan mengurangi tekanan dan menaikkan
temperatur antara adsorben dan adsorbat. Jadi memang nanti ada faktor pengaruhi tekanan dan temperatur ya. Nanti saya jelaskan ya. Nah ini kalau adsorpsi gas oleh zat padat itu ini ditandai seperti ini peristiwanya. Yang pertama, adsorpsi itu bersifat selektif. Jadi apa artinya proses adsorpsi itu jika adsorben dapat menyerap baik sekali suatu gas, tapi dia tidak menyerap gas-gas tertentu. Jadi dia hanya selektif pada gas, misalkan gas apa? Misalkan gas CO2 saja ya, gas H2 saja ya. Jadi dia sangat selektif terhadap itu saja, tetapi tidak selektif dengan gas-gas selain itu ya, selain gas yang kita akan serap. Kemudian adsorpsi terjadi sangat cepat, ya, jadi prosesnya sangat cepat. Jadi makin berkurang dengan makin banyaknya gas yang diserap. Ya, jadi semakin banyak yang diserap dia akan semakin berkurang ininya ya, adsorbatnya. Kemudian jumlah gas diserap tergantung temperatur kritisnya. Artinya apa? Makin jauh jarak antara temperatur penyerapan dari temperatur kritis, maka akan sedikit jumlah gas yang diserap mereka. Ya. Yang keempat itu adsorpsi tergantung dari luas permukaan adsorben. Yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana. Jadi makin poros adsorben itu maka makin besar daya adsorpsi. Jadi luas permukaan adsorben itu ya tergantung juga pori-porinya juga ya. Makin besar maka semakin banyak juga proses adsorpsi yang dilakukan ya. Kemudian adsorpsi tergantung jenis adsorben dan permukaan pembuatan adsorbennya ya. Seperti silika gel yang dibuat dengan berbagai cara mempunyai daya serap yang berbeda pula ya. Jadi tergantung perlakuan terhadap adsorbennya nanti ya. Kemudian jumlah gas yang diadsorpsi per satuan berat adsorben tergantung tekanan parsialnya ya. Jadi makin besar tekanan, makin banyak pula gas yang terserap. Oke. Makin besar tekanan ya, tekanan karena kalau tidak ada tekanan dia tidak akan ini ya. Melakukan ada ya penyerapan kalau dia ini tapi tidak terlalu cepat ya. Namun demikian bila penyerapan telah jenuh, tekanan tidak terpengaruh lagi ya. Oke, seperti tadi ya. Jadi kalau sudah semua adsorban itu menempati pori-pori dari adsorben, itu tidak akan terjadi proses penyerapan lagi ya. Akibatnya apa? Tekanan tidak akan berpengaruh ya. Kemudian adsorpsi merupakan proses reversible ya. Jadi bila terjadi reaksi kimia, penambahan tekanan itu akan menyebabkan penambahan adsorpsi dan pengurangan tekanan, ya, menyebabkan akan bisa terjadi pelepasan daya yang diserap. Artinya dia akan kembali lagi ya kalau ada proses tadi ya. Ya kalau ada tekanannya pengurangan tekanan ya, akan terjadi pelepasan daya serapnya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses adsorpsi ya, dan pertukaran ion? Yang pertama itu jenis adsorbatnya. Adsorbat ini dari ukuran molekul adsorbat. Jadi ukuran molekul yang sesuai merupakan hal penting agar proses adsorpsi dapat terjadi. Ya. Karena molekul-molekul yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil atau sama dengan diameter pori adsorben. Ya. Jadi artinya apa? Adsorben sebagai zat pengabsorpsi atau pengabsorpsi adsorbat itu pori-porinya harus minimal sama ya, atau diameternya lebih kecil ya. Jadi baru bisa melakukan proses penyerapan. Jadi molekul-molekul yang diameter lebih kecil atau sama dengan diameter pori adsorbennya. Kalau terlalu besar apa? Dia akan lepas lagi ya. Itu menempel atau juga ini menyesuaikan dengan diameter molekul-molekul yang akan kita serap dulu ya harusnya. Jadi kalau sama menimpal dia menempati posisi di adsorben itu ya. Kalau dia terlalu besar dia akan lepas malah ya. Seperti itu ya. Nah biasanya pori-pori berukuran sangat kecil yang berdiameter hanya beberapa molekul saja ya. Kemudian sejumlah besar luas permukaan adsorpsi ya. Contoh ini arang aktif yang dapat mengadsorpsi gas ya. Jadi dia menyiapkan luas permukaan 100.000 meter persegi per kilogram ya, kilogram adsorben. Jadi setiap 1 kilo adsorben itu terdapat luas permukaan
pori penyerap itu sekitar 100.000 meter persegi ya. Nah, kemudian adsorben padat yang baik adalah yang porositasnya tinggi ya. Jadi untuk adsorben padat yang baik itu memiliki porositas yang tinggi seperti peti halus, arang, dan sedikit gel. Kemudian permukaan zat ini sangat halus sehingga adsorpsi dapat terjadi pada banyak tempat ya. Nah, adsorpsi dapat juga terjadi pada permukaan yang halus seperti gelas atau platina ya. Jadi seperti tadi ya, seperti batu bara itu sebetulnya mempunyai permukaan yang licin ya. Itu sering digunakan sebagai penyerap ya, penyerap kotoran-kotoran pada saat proses filtrasi ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kepolaran zat. Jadi kepolaran zat ini apabila berdiameter sama, itu molekul-molekul polar lebih kuat diabsorpsi daripada molekul-molekul yang non-polar ya. Jadi kecenderungannya molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan molekul-molekul yang polar ya. Jadi proses adsorpsinya lebih cepat molekul-molekul yang polar ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua itu karakteristik adsorban atau faktor terhadap adsorban tadi ya yang sudah kita pelajari ya. Jadi kemudian kemurnian adsorban ya sebagai zat yang absorpsi itu harus murni. Kalau adsorbannya banyak pengotornya nanti ditakutkan ya itu akan kinerjanya akan kurang baik ya. Kemudian luas permukaan dan volume pori adsorban. Jadi semakin besar luas permukaan tadi semakin banyak volume pori adsorbannya. Jadi semakin banyak zat molekul adsorban yang kita serap ya. Kemudian tekanan ini yang masuk tekanan adsorbat ya. Jadi tekanan molekul adsorbatnya itu ya. Jadi kenaikan tekanan adsorbat dapat menaikkan jumlah yang diserap ya. Jadi pada absorpsi fisika biasanya semakin tinggi tekanan maka kecepatan absorpsi akan semakin besar pula ya. Jadi semakin banyak adsorbat yang terabsorpsi di permukaan adsorban. Ya seperti itu ya. Kalau absorpsi kimia itu tekanan operasinya berbanding terbalik dengan kecepatan adsorpsinya ya. Temperatur. Untuk temperatur absolut itu temperatur yang dimaksud adalah temperatur adsorbat sama seperti tadi ya tekanan. Jadi bukannya solutnya ya semuanya tapi khusus untuk adsorbatnya saja. Nah, temperatur operasi dapat mempengaruhi kecepatan adsorpsi ya. Jadi pada saat molekul-molekul gas atau adsorbat melekat pada permukaan adsorban, itu akan terjadi pembebasan sejumlah energi yang disebut dengan peristiwa eksotermis ya. Jadi kalau dia suhunya turun, malah akan meningkatkan jumlah adsorbat yang terabsorpsi ya. Begitu juga dengan peristiwa sebaliknya. Jadi kalau temperatur tinggi, dia akan melepas malah ya, membebaskan sejumlah energi. Jika suhu operasi terlalu tinggi, akan melemahkan ikatan antara adsorban dengan adsorbatnya. Ya. Kalau zat adsorbannya itu terlalu tinggi temperaturnya, dia malah tidak lengket ya, tidak terserap ke adsorbannya ya. Sehingga proses absorpsinya itu akan kurang maksimal. Kemudian pH larutan. Nah, pH larutan ini itu sangat berpengaruh terhadap kapasitas adsorpsi ya, karena distribusi muatan permukaan adsorban dapat berubah ya. Karena ada faktor komposisi dari bahan baku, proses dan aktivasi ya. Jadi pada saat aktivasi adsorban itu ya, itu kan menggunakan zat asam misalkan ya, atau juga basah ya, sehingga mempengaruhi pH-nya nanti pada saat proses absorpsinya. Nah, kapasitas absorpsi itu bergantung pada gugus fungsi dari adsorbannya ya. Ini menurut Weber tahun 72. Kemudian nilai pH solut itu mempengaruhi ionisasi dari molekul-molekul yang terdapat pada adsorbat dan juga mempengaruhi pada absorpsi beberapa senyawa. Yang umumnya senyawa asam organik itu lebih mudah diabsorpsi pada pH yang rendah, sedangkan absorpsi basa organik lebih mudah diabsorpsi pada pH yang tinggi. Nah, nilai pH untuk mengoptimalkan proses absorpsi itu harus dilakukan proses penelitian dulu ya. Jadi memang untuk mengetahui
seberapa besar proses absorpsi itu terhadap nilai pH, itu memang harus dilakukan proses penelitian atau trial error dulu ya untuk mengetahui kondisi operasinya. Oke ya, selanjutnya. Nah, yang keenam ini itu jumlah adsorbennya ya. Jadi maksudnya ini berapa banyak adsorben ya, yang digunakan ya, yang diisi di dalam suatu misalkan kolom ya, untuk melakukan proses absorpsi itu ya. Jadi semakin banyak jumlah adsorben, ya logikanya itu semakin banyak ya adsorbennya ya yang diserap. Nah, tapi tadi ya jumlah ini memang mempengaruhi biaya operasi nantinya. Ya, biaya operasi kenapa? Karena pada saat dia jenuh itu aku harus melakukan proses regenerasi. Makanya seperti ini. Jadi memang jumlah ini itu harus ada hitungannya. Dari mana? Itu hitungannya dari berapa banyak dari atau analisa dari konsentrasi atau juga zat adsorbennya ya. Jadi tergantung berapa banyak solut yang akan kita lakukan proses absorpsi. Jadi kalau sedikit ya kita hitung dengan ini kapasitas dari dari adsorbernya ya. Adsorbernya bagaimana ya. Jadi minimal 3/4 atau setengah dari isian itu ya. Nah, supaya kalau terlalu sedikit juga itu akan tadi makin cepat melakukan ini penyerapan. Jadi kalau semakin sedikit misalkan adsorbennya, ya otomatis kan cepat dia jenuh adsorbennya. Artinya dia sudah menempati tadi ya adsorbennya sudah ke permukaan masing-masing adsorben. Nah, jadi jumlah dari zat yang akan kita adsorpsi ya adsorbennya itu ya kita harus tahu dulu ya supaya laju dari penyerapan ke permukaan adsorben itu bisa kita antisipasi dengan jumlahnya ya. Jadi semakin banyak jumlah adsorben yang digunakan itu maka akan semakin banyak juga adsorben yang terserap atau semakin cepat laju penyerapan adsorbennya ke permukaan adsorbennya ya. Itu tadi ya. Jadi pertimbangan untuk jumlah penggunaan zat adsorpsi ini itu tergantung juga terhadap zat adsorbennya yang akan kita lakukan penyerapan. Kemudian pengadukan ya. Nah, pengadukan ini berperan untuk meningkatkan frekuensi tumbukan. Jadi tumbukan antar fluida. Bagaimana pengadukan itu terjadi ya. Jadi bisa saja pada saat di dalam satu kolom ya itu dilakukan proses spray atau distribusi dari fluida tersebut ya sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan kondisi vortex ya kalau fluida itu vortex namanya ya. Jadi seperti ada pusaran-pusaran seperti itu tabrakan kalau kita lihat ininya ya. Jadi dia akan ke bawah ya kalau di logikanya fluida cair itu kalau kita lempar atau kita terjunkan ke bawah dia akan kembali kan gitu ya, kembali ke atas ya tekanan dia. Nah, itulah namanya vortex ya. Nah, jadi kalau ada pengadukan itu ya, maka salah satu faktor yang mempengaruhi ya bagaimana adsorban dan solut itu akan terdistribusi merata ke seluruh bagian dari bejana absorpsi ya. Sehingga apa? Sehingga itu tadi ya proses penyerapan ya yang dilakukan adsorban itu akan semakin baik ya. Jadi kalau cuma sekedar ngocor ya, kalau bahasa Palembang ya, kayak seperti air pump itu ya, kalau kita pakai keranan, nah itu ngocor baik ya, ke bawah tanpa ada penyebaran partikel-partikel fluidanya. Ya. Nah, mungkin itu saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorben pertukaran ion ya. Silakan diperdalam lagi, dibaca ya literatur yang ada. Mungkin ini saja ya pertemuan hari ini. Silakan bisa diulang lagi, nanti akan saya upload di YouTube. Nah, untuk materi hari ini saya mau ngasih tugas pada kalian ya. Tolong tugasnya seperti ini. Tugas absorpsi ini silakan kalian cari ya. Cari jurnal ya. Dari ketujuh ini ya, ketujuh faktor-faktor ini. Ya, jadi misalkan jurnal itu
pengaruh pengadukan terhadap proses absorpsi. Nah, coba kalian simpulkan dari penelitian itu. Jadi berapa RPM-nya berapa misalkan ya, atau berapa tumbukannya, berapa lamanya, atau berapa banyak jumlah absorbennya, sehingga mempengaruhi proses absorpsi. Ya, silakan kalian cari jurnal ya, dari ketujuh proses atau dari ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi ini, itu faktor mana ya yang akan kalian pilih ya. Yang ketujuh, silakan kalian ambil studi kasusnya terhadap apa namanya penelitian-penelitian sudah ada itu ya. Oke, kalau sudah nanti akan saya buat link untuk pengumpulan proses tugas dari apa namanya dari topik hari ini ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Ditunggu apa namanya tugasnya nanti. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.